Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurdiana pada pembelajaran kita, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya, unsur, senyawa, dan campuran, di mana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat padat, zat cair, dan gas. Dan Ibu yakin anak-anak Ibu sudah memahami dan mengetahui ciri-ciri masing-masing dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu yakin kalian pasti sehat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memahami tentang unsur. Yang kedua, peserta didik memahami tentang senyawa. Yang ketiga, peserta didik memahami tentang campuran. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, izinkan Ibu untuk selalu mengingatkan tentang protokoler kesehatan, menjaga lebih baik. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Ingat ya anak-anak Ibu, jangan lupa maskernya jika keluar dari rumah. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir agar kumannya hilang ya anak-anak Ibu. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Pasti anak-anak Ibu udah paham ini mengenai tentang 3M. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi dua, ada heterogen, ada homogen. Homogen ini dikategorikan contohnya larutan, sedangkan heterogen itu ada dua, koloid dan suspensi. Baik, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya unsur. Ayo, pasti kamu bisa. Unsur adalah, ya benar, zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Oke, anak-anak Ibu emang hebat. Oke, ini adalah beberapa contoh unsur. Unsur itu ingat ya, ada dua. Ada unsur logam, ada unsur non logam. Ini ada beberapa unsur. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non logam. Aluminium itu termasuk ke dalam unsur logam. Barium termasuk unsur logam. Sedangkan unsur non logam itu contohnya adalah hidrogen. Apalagi ya? Nah, kalian dapat, iya, ada yang menyebutkannya karbon, Bu. Ya, betul, karbon ya. Ini ada beberapa yang bisa kalian lihat. Ada unsur logam, ada unsur non logam. Baik, kita lanjut. Sekarang senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur atau lebih. Contohnya apa? Nih, contohnya ada. Itu gambar apa, Nak? Oke, bagus. Itu gambar air. Air itu adalah contoh dari senyawa. Mengapa air dikatakan senyawa? Karena air memiliki dua unsur, yaitu unsur H dan O2. H itu apa, Bu? H itu adalah hidrogen. O itu apa? O2, oksigen. Iya, hebat anak-anak Ibu. Makanya air dikatakan senyawa karena dia memiliki dua unsur. Selanjutnya
Apa ini? Ya, ini adalah garam yang sering kalian temukan di dapur ibu-ibunya ya. Nah, garam juga dikatakan senyawa. Mengapa? Karena dia juga memiliki dua unsur, yaitu Na dan Cl. Na apa? Yaitu unsur natrium. Cl apa? Klorida. Makanya garam dikatakan natrium klorida. Yang selanjutnya yaitu gula tebu atau sukrosa. Dia juga dikatakan senyawa. Mengapa? Karena terdiri dari 3 unsur, C, H, dan O. Yang ketiga, kita masuk materi yang ketiga. Tentang apa anak ibu? Ya, tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Baiklah, untuk memahami tentang campuran, kalian perhatikan video ini ya. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu sudah menyediakan 3 jenis larutan, di mana ibu akan menjelaskan tentang campuran. Campuran itu terdiri dari 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ini ibu sudah menyediakan, yaitu larutan air garam, yang kedua air susu, yang ketiga air kopi. Oke, kita lihat. Ibu akan perhatikan video yang akan ibu. Ya, apa yang terjadi? Ya, jika cahaya diberikan kepada larutan air garam tersebut, maka cahaya akan diteruskan. Ya, lihat, diteruskan ke sini ya, yang ini ya. Ya, akan diteruskan, terus akan diteruskan ya. Oke, untuk yang kedua, ini adalah air susu. Oke, kita coba ya, tidak cahayanya tidak bisa diteruskan ke bagian sini ya, tapi cahaya ini pada air susu itu dihamburkan ke sebelah arah. Sedangkan yang ketiga yaitu air kopi atau larutan kopi ya. Ini larutan kopi. Yang terjadi adalah cahaya menyerap cahaya. Baik, itu adalah percobaan tentang campuran, di mana tadi ibu sebutkan bahwa campuran itu ada 2, ada homogen dan heterogen. Untuk air garam, larutan garam tadi yang sudah dicampur dengan air hangat, itu adalah contoh dari campuran homogen, di mana campuran homogen itu kita tidak bisa membedakan antara garam dengan air jika sudah menjadi larutan. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu kedua dan ketiga, itu adalah campuran heterogen, di mana campuran heterogen ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada koloid, ada suspensi. Untuk susu itu adalah contoh koloid. Ya, itu adalah contoh koloid, di mana campuran yang tidak bisa tercampur rata, dan jika dibiarkan tidak bisa juga dia mengendap, tapi dia tidak bisa betul-betul tercampur. Kita masih bisa melihat partikel-partikel dari susu tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu kopi, itu adalah campuran heterogen jenis suspensi, di mana campuran ini mengandung
partikel zat padat, dan jika kita biarkan maka kopi ini akan ada endapan. Ya, itu adalah perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Banyak lagi anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-hari tentang campuran ya, contoh-contoh campuran ya. Ibu yakin? Oke, coba anak ibu siapa yang tahu lagi contoh campuran homogen? Ya, betul, larutan gula. Jadi gula kita masukkan ke dalam gelas, kita isi air hangat, kita aduk-aduk, maka dia akan membentuk yang namanya larutan. Kalau sudah larutan, maka dia dikategorikan ke dalam campuran homogen. Apalagi? Sirup. Iya, bagus, sirup. Ya, sirup. Sirup kita masukkan ke dalam gelas, kasih air, diaduk-aduk, akhirnya membentuk larutan, maka dia dikatakan kategori ke dalam campuran homogen. Kalau campuran heterogen apaan anak ibu? Oh iya, betul, pasir yang ada di dalam akuarium. Ya, pasir dalam akuarium itu adalah contoh campuran heterogen. Bisa kita pisahkan? Bisa. Ya, nanti akan kita pelajari selanjutnya cara memisahkan campuran. Oke, kita lanjut anak-anak ibu. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian memahami tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk itu silakan, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kumpulkan, dan ibu yakin anak-anak ibu bisa menjawabnya. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.